Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ke materi ketiga tentang dasar-dasar bahasa Arab, dasar-dasar nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi sebelumnya kita sudah mengenal bahwa kalimat itu terbagi tiga. Ada kalimat isim, ada fiil, ada huruf. Nah, di sini kita akan membahas apa yang dibutuhkan oleh isim fiil. Jadi kalimat ada tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim dan fiil dia butuh kepada i'rab. Ini panah sebelah kiri. Jadi isim dan fiil dia butuh kepada i'rab. Arti i'rab itu perubahan harokat huruf akhir. Huruf akhirnya butuh kepada perubahan. Itu yang dibutuhkan oleh isim dan oleh fiil. Sementara huruf dia nggak butuh kepada perubahan karena huruf itu mabni. Arti mabni tetap. Huruf itu tetap mabni, seperti min, huruf jar, ila, an, dari kapanpun dimanapun dia tetap seperti itu. Min terus, ila, dan an terus, nggak akan pernah berubah huruf akhirnya. Yang perlu berubah yaitu isim dan fiil. Jadi i'rab atau perubahan itu ada 4 macam. Perubahan ada kala rafa, nasab, khafat, jazam. Rafa, nasab, khafat, jazam. Di khafat ini ada juga istilahnya jar. Rafa, nasab, jar, dan jazam sama. Jadi rafa itu identiknya dengan dhammah untuk mudahnya. Walaupun tidak selamanya dhammah karena ini dasar, biar kita nggak bingung kita anggap aja rafa itu dhammah. Arti dhammah ya baris kayak angka 9. Nasab maksudnya fathah. Artinya baris di atas. Kemudian khafat maksudnya kasrah, baris di bawah. Kemudian jazam maksudnya sukun. Jadi i'rab itu atau perubahan itu ada 4. Ada rafa identik dengan dhammah, ada nasab identik dengan fathah, khafat kasrah, jazam sukun. I'rab ada 4. Sementara kalimat yang perlu di i'rab yaitu isim dan fiil. I'rab ada 4. Isim cuma butuh 3. Fiil juga cuma butuh 3. Apa yang dibutuhkan oleh isim? Isim butuh kepada rafa. Isim butuh kepada nasab. Isim butuh kepada khafat. Isim enggak butuh kepada jazam. Fiil juga begitu. Fiil butuh kepada rafa, butuh kepada nasab. Dia tidak butuh kepada khafat. Fiil butuh kepada jazam. Jadi i'rab tadi 4. Untuk isim dia cuma butuh 3. Untuk fiil cuma butuh 3. Contoh isim. Isim butuh kepada rafa, baitun. Baitun itu isim, tandanya ada tanwin. Jadi isim itu selalu 3. Kalau bukan baitun, rafa berarti baitan, nasab, atau baitin, khafat. Enggak ada itu yang namanya bait, jazam, sukun. Bait kita baca sukun, enggak ada. Walaupun kita baca sukun, tapi pada faktanya dalam tulisannya dia tetap kalau bukan baitun, baitan, atau baitin. Itu isim. Kemudian fiil. Fiil dia butuh kepada rafa, nasab, dan jazam. Jadi fiil contohnya yadhabu. Kadang-kadang dia nasab, yadhaba, yadhaba. Kenapa nasab? Karena ada huruf nasab nanti di belakangnya. Kemudian jazam, yadhab, sukun. Ada huruf lam, lam yadhab. Jadi fiil itu enggak ada, yadhabi enggak ada. Enggak ada huruf akhirnya kasrah, itu enggak ada. Nah, jadi kesimpulannya isim dan fiil butuh kepada perubahan, butuh kepada i'rab. I'rab dibagi 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Untuk isim harus 3, rafa, nasab, dan khafat. Dia enggak ada jazam. Untuk fiil juga 3, rafa, nasab, dan jazam. Enggak ada khafat pada fiil. Sementara huruf dia enggak butuh kepada apapun karena huruf itu mabni, arti mabni tetap. Min tetap min, ila tetap ila, an tetap an. Nah, kita contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, mi itu isim. Tandanya ada huruf jar. Kemudian kita lihat karena ismi itu isim, dia ada 3 posisinya. Kalau bukan rafa, nasab, atau khafat. Di sini dia mi, khafat. Nah, yang penting dia harus ada salah satu. Ada kala ismu, ada kala isma, ada kala ismi. Di sini dia kebetulan ismi karena ada huruf jar. Kemudian Allahi. Allahi juga isim, tandanya ada alif lam. Posisinya di sini apa? Khafat, yaitu kasrah, Allahi.
Di tempat lain nanti Allahu, di tempat lain lagi Allah. Yang penting ada salah satu dari tiga itu, rafa, nasab atau khafat. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani di sini isim, ada alif lam. Posisinya apa? Dia ini khafat di sini, yaitu ni. Di tempat lain bisa nu, Ar-Rahmanu, bisa juga Ar-Rahmana. Di sini Ar-Rahmani. Yang penting setiap isim itu mesti kita kasih salah satu. Kemudian Ar-Rahimi. Walaupun kita baca Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sukun, tapi faktanya dia tetap mi, Rahimi. Nah, dia posisi khafat di sini, ada baris kasrahnya. Di tempat lain bisa Rahimu, bisa juga Rahima. Yang enggak boleh Rahim. Kalau dalam kita baca boleh Rahim, kita wakaf, tapi pada hakikatnya dia tetap berhak mendapatkan salah satu dari tiga i'rab tadi. Ada kala rafa, nasab atau khafat. Kemudian contoh kedua, Muhammadun yadhhabu ilal madrasah. Muhammad pergi ia ke sekolah. Karena di sini Muhammadun isim, tanda isim ada tanwin, dia Muhammadun di sini dapat posisi rafa, yaitu dhammah Muhammadun. Di tempat lain bisa Muhammadan, bisa juga Muhammadin, tergantung kondisi. Kita belum belajar tentang mubtada khobar. Yang penting Muhammadun isim dia berhak mendapatkan salah satu dari harakat yang tiga, rafa, nasab, khafat. Di sini dia rafa. Kemudian yadhabu fi'il mudhari. Dia di sini mendapatkan jatah rafa, yaitu yadhabu. Di tempat lain bisa yadhaba, bisa juga yadhab, tiga. Al-madrasati isim. Tandanya ada alif lam. Jadi di sini al-madrasah mendapatkan posisi khafat atau kasrah, madrasati. Di tempat lain bisa madrasatu, bisa juga madrasata. Yang penting kita ingat setiap isim berhak mendapatkan satu harokat dari tiga harokat. Satu i'rab dari tiga i'rab. Rafa, nasab, khafat. Kalau fi'il, rafa, nasab, jazm. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa kalimat terbagi tiga. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kemudian sudah juga mengenal tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Huruf nggak ada tandanya. Sekarang sedikit pendalaman tentang isim. Isim itu dibagi dua. Ada namanya isim mabni, ada namanya isim mu'rab. Isim mabni artinya isim yang tetap, tidak berubah-berubah. Isim mu'rab artinya isim yang akan selalu berubah. Ini nggak ada contohnya, sekedar daftar isi. Nanti akan dilanjutkan di materi-materi selanjutnya. Jadi isim dibagi dua, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim mabni isim yang tetap, isim mu'rab isim yang berubah-berubah huruf akhirnya. Isim mabni itu cuma ada 6, gampang kita hafal. Jadi isim mabni ada 6, yang pertama namanya isim dhamir, yang kedua namanya isim isyarah, yang ketiga namanya isim mausul, yang keempat namanya isim istifham, yang kelima namanya isim syarat, yang keenam namanya isim fi'il. Isim dhamir nanti kata ganti seperti huwa, huma, hum. Isim isyarah kata tunjuk seperti hadza dan hadhihi, ini dan itu. Kemudian isim mausul kata sambung seperti allazi, allazina. Isim istifham yaitu isim untuk yang digunakan untuk bertanya seperti kaifa haluk, kaifa bagaimana keadaanmu. Kemudian isim syarat artinya satu isim yang mengandung makna syarat. Nah, barang siapa, man, ayu, mata, mahma nanti. Kemudian isim fi'il yaitu satu isim yang artinya arti fi'il, kata kerja, tapi dia isim. Nah, yang penting kita ingat dulu isim dibagi dua. Ada isim yang tetap mabni, ada isim yang mu'rab berubah. Isim yang tetap cuma ada 6. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, dan isim fi'il. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Yang kedua isim mu'rab. Isim mu'rab isim yang berubah. Isim yang berubah itu ada 9. Pertama isim mufrad. Isim mufrad artinya isim yang bermakna tunggal. Nanti ada definisinya seperti baitun, satu rumah. Dia selalu berubah. Baitun, baitan, baitin. Kemudian isim tasniyah. Isim tasniyah isim yang mengandung arti dua. Dia juga berubah. Rajulani, dua orang laki-laki. Nanti berubah menjadi rajulaini. Kemudian jamak mudzakkar yang salim. Dia berubah juga dari muslimuna menjadi muslimina. Kemudian jamak muannas yang salim, muslimatun, berubah menjadi muslimatin. Kemudian jamak taksir, dari rusulun menjadi rusulin atau rusulan. Kemudian asmaul khamsah,
Atau istilahnya isim-isim yang 5 nanti akan dijelaskan. Abuka, akhuka, dan seterusnya. Dia juga berubah. Kadang-kadang abuka, kadang-kadang abaka, kadang-kadang abika. Kemudian isim mangkus, isim maksur, dan isim ghairu munsharif. Ini namanya aja dulu. Di materi selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Yang perlu kita ingat, isim dibagi dua. Ada isim yang tetap tidak pernah berubah, begitu terus, huwa humahum, dimanapun ketemu tetap huwa humahum. Kemudian ada juga isim yang mu'rab, isim yang berubah. Isim mabni ada 6, isim mu'rab ada 9. Nah, sampai di sini dulu materi ketiga. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.